Pengalaman yang nggak pernah terlupakan gitu selama mengikuti PAMI gitu. Pertama itu ya jadi ketua itu nggak nyangka sih. Satu lagi itu tentang TKI MAI-nya itu sendiri. Di situ ketemu teman-teman dari Jateng, Jatim, Jakarta, anggota dari PAMI sendiri itu seluruh mahasiswa di Jogja. Oh yang berarti mau masuk mahasiswa arsitek di seluruh di Jogja itu tuh udah termasuk PAMI gitu ya? udah masuk sebagai anggota PAMI. Selamat malam, kembali lagi di acara Omah Bae dengan saya Dimas Sangsi. Nah kali ini kedatangan narasumber. Ini narasumber yang istimewa nih dengan Mas siapa? Mas Lokes. Mas Lokes. Nah Mas Lokes ini salah satu mahasiswa arsitektur yang menjadi ketua PAMI di Yogyakarta. PAMI itu istilahnya boleh dijelasin sama Mas Lokes mungkin? Oh iya, boleh. Apa itu PAMI gitu? Jadi PAMI itu Paguyuban Mahasiswa Arsitektur Yogyakarta. Itu kita pokoknya dari satu Jogja ini kita membentuk PAMI dari 10 himpunan. Kalau di Jogja berarti berapa universitas itu yang tergabung? Tahun ini 10 ya. Oke. Kalau untuk Mas Lokes sendiri nih saat ini kesibukannya apa ya kira-kira? kuliah, Mas. Kuliah ya? Kuliah online. Oke. Kira-kira kalau Mas Lokes nih tergabung dalam PAMI itu sejak tahun berapa ya? Kalau saya gabung sejak tahun lalu ya. Itu pertama kali masuk PAMI, tahu dari kakak tingkat, terus coba daftar jadi pengurus. Berarti tahun 2018 kemarin? Tahun 2018. Oh ya, oke. Boleh diceritain ya perjalanannya mungkin kok bisa sampai jadi ketua PAMI gitu? Aduh, panjang itu, Mas. Ya nggak apa, mungkin singkat aja. Mungkin singkat aja ya. Jadi singkat cerita itu sekarang tahun 2020 kan? 20. Ya, maksudnya pada tahun 2019 itu saya gabung. Kemudian pada tahun lalu tuh kita dapat kehormatan besar lah untuk jadi ada acara namanya TKI MAI. Nah di situ PAMI sebagai PPR 4 Badan Pekerja Rakyat 4 itu dapat kehormatan untuk menggelar TKI MAI di Jogja. TKI MAI itu salah satu eventnya dari ini ya? Itu dari MAI sebenarnya. Oh, MAI. MAI itu Mahasiswa Arsitektur Indonesia. Jadi kita dari Aceh sampai Papua itu kita ada semua di situ, tergabung di situ. Nah, TKI MAI sendiri itu dilaksanakan tiap tahun. Nah, pelaksanaannya tuh digilir timur, tengah, barat. Nah, kemarin di Jogja tengah, besok ke timur, ke Aceh besok. Tahun ini harusnya di Aceh. Oke. Terus kok bisa sampai jadi ketua itu tadi? Oh iya, ya sebenarnya biasa sih kita ngikutin prosesnya gimana kita saya tahu tentang TKI MAI, tentang PAMI. Setelah itu sebenarnya saya dicalonkan sama ketua himpunannya yang dulu namanya Kak VV. Oke. Kalau dari Mas Lukas sendiri nih alasannya kenapa kok mau ikut PAMI gitu? Kenapa masih bertahan gitu ya? Sebenarnya asik aja sih, maksudnya karena kita ketemu dari teman-teman dari luar kampus itu kan juga berarti kita memperluas koneksi, memperluas relasi, memperluas pergaulan kita juga jadi tahu kalau misalnya kampus lain tuh ternyata semester ini kerjaannya ini. Betul. Terus ya kita bisa mencari kecocokan gitu loh satu sama lain. Kamu pakainya ini, terus aku lagi bikin ini loh, kamu lagi bikin ini. Oh iya, saling sharing lah intinya. Tergantung minat kita sih sebenarnya. Kalau misalnya mencoba membaguskan grafis digital kita, ya kita bisa sharing, ketemu di sana gimana pemakaian Corel, Photoshop dan lain sebagainya. Itu terbentuk kenalan, terus kamu bisa atau aku ajarin gitu. Berarti itu salah satu bentuk dari manfaatnya juga gitu ya, kami dapat positif berorganisasi gitu. Kemudian kayak kendalanya saat mengikuti PAMI gitu. Kendalanya itu waktu sih jelas ya, karena kan kita dari 10 kampus ya. Itu juga jadwalnya kita beda-beda. Ujiannya pun juga kita kan ujian memiliki jadwalnya sendiri-sendiri kan, jadwal kampusnya sendiri-sendiri. Deadline juga terserah dosennya.
itu susahnya tuh gimana kita menyempatkan waktu kita untuk kumpul lah sama teman-teman kita. Nah di situ itu jadi kayak rasa yaudah aku pengen ketemu sama temanku, aku udah lama nggak ketemu nih sama ini, udah lama nggak ketemu ngobrol sama anak ini. Nah itu yang istilahnya apa, mengeratkan kita gitu. Oke, berarti kendalanya lebih ke ini ya, estimasi waktunya gitu ya, gimana memanage kuliah sama organisasi di luar kami gitu. Oke, mungkin ada pengalaman yang nggak pernah terlupakan gitu selama mengikuti PAMI gitu. Pertama itu ya jadi ketua itu nggak nyangka sih. Maksudnya nggak nyangka itulah. Terus ya persiapan, terus jadi ketua. Ya alhamdulillah lah puji Tuhan. Terus satu lagi itu tentang TKI MAI-nya itu sendiri. Karena di situ ketemu teman-teman dari Jateng, dari Jatim, Jakarta, kemudian dari Sulawesi, Sumatera, Kalimantan. Di situ kayak ya ketemu teman baru lah, asiknya di situ. Terus ketemu terus gak nyangka backgroundnya ternyata dia tuh kayak gini. Pas kemarin yang eventnya di Jogja tuh TKMA itu menggarap apa tuh itu? Itu jadi kita ada beberapa acara ya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan atau keperluan kita berkiprah di Indonesia saat ini. Kan kita MAI Indonesia. Nah itu kemarin tuh ada beberapa pengabdian masyarakat. Itu ada di desanya di daerah Sleman sana. Kemudian ada di skill diskusi ilmiah, itu bagi yang senang ngerjain makalah, senang membedah arsitektur gitu, itu di situ. Kemudian ada forum komunikasi itu di situ kita bisa menyampaikan masalah tiap-tiap rayon atau tiap-tiap wilayah gitu. Misalnya di Jogja kita punya masalah apa yang nggak bisa diselesaikan sama kita sendiri, kita bawa ke ranah nasional. Masih banyak lagi sih, makanya kayak jalan-jalan jejawis itu semacam jalan-jalan gitu. Jadi kita gimana mengenal dengan budaya lokal di sini. Oke. Sebenarnya ini apa? Ada salah satu pertanyaan yang memang penasarannya dari aku sendiri sih. Monggo. Jadi kayak posisinya PAMI itu ini kan kayak setahu kan kayak PAMI itu kan di bawah naungannya IAI gitu kan. Nah itu tuh kayak posisinya PAMI sendiri itu gimana gitu? Dari sama IAI sama kampus itu ya. Sebenarnya itu tuh apa ya istilahnya, kayak perantara antara universitas terhadap IAI atau gimana? Sebenarnya lebih ke arah himpunannya sih, ke mahasiswanya gitu loh. Karena kalau di universitas sendiri udah ada namanya Forkompaijo, Forum Komunikasi Pendidikan Arsitektur Yogyakarta. Itu dari 10 kampus terus tergabung jadi Forkompaijo. Sementara dari mahasiswa itu ada PAMI. Oke. Jadi PAMI nanti di bawah naungannya ya diarahkan juga oleh IAI gitu. Oke, siap. Oke, nih menanggapi ini kan lagi corona. Menanggapi pandemi ini pengaruhnya di hidupnya sampean sendiri gitu. Waduh. Sebenarnya banyak sih, karena kan ya itu tadi saya juga terhubung ke banyak orang. Sambil diminum. Oh iya boleh. Makasih Mas. Terus lanjut gimana? Pengaruh di hidup saya tuh sebenarnya cukup banyak ya, karena kan kita harus pertama kuliah tuh kita harus nyesuaiin gimana tugas-tugas kita, pressure-nya kita juga untuk mengerjakan itu harus ngumpulin niat juga. Dari yang dulu ketemu sama teman-teman kita bisa sharing masalah-masalahnya kita, kekurangannya desain kita. Kan istilahnya kalau kita kumpul sama teman kan bisa saling ejek lah gitu tuh. Wah ini desain apa, kamu tuh desainmu kurang dan lain sebagainya. Nah itu kan nggak terjadi gitu loh, karena ya sayang kuota juga sih. Berarti rata-rata memang jadi kendala untuk anak-anak mahasiswa gitu. Ya itu kuliah, terus ada juga cara kita bersosialisasi. Kadang-kadang kan kalau nggak ketemu teman tuh rasanya kayak gimana gitu loh, nggak ada yang mau diomongin, mau ngomong sama siapa. Koordinasinya sama dosen juga susah. Kemudian juga proker kayak misal seminar atau mau pengabdian masyarakat itu juga terkendala.
Kalau untuk saat ini selama Mas Lukas menjabat jadi ketua PAMI ini udah mau ada proker apa ini? Proker-proker tuh sebenarnya banyak, tergantung kita dari divisinya. Yang mau dilakukan mungkin sebelum corona dan sekarang belum terrealisasi mungkin. Itu ada yang namanya pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Nah itu kita ke desanya, terus kita membuat suatu hasil arsitektural lah ya, karena kan kita bergeraknya di ranah arsitektur. Kayak studi kursi gitu ya? Ya semacam gitu, tapi kita membuahkan hasil untuk desanya gitu loh. Misal kita bisa membuat instalasi, atau misalnya gimana masyarakat desanya tuh butuh apa dalam dunia arsitektur gitu itu. Terus itu yang pertama pengabdian masyarakat, yang kedua seminar kemarin ya puji Tuhan terlaksana satu seminar online, webinar gitu kita nyebutnya sekarang. Kemudian ini dari seminar ini kita nggak hanya ngadain seminar juga sih sebenarnya, rencananya tuh ada site visit. Jadi kita Site visit gimana itu? berkunjung ke proyeknya seorang arsitek gitu. Jadi kita lihat langsung gimana tuh kerjaannya itu. Dan juga ada juga kita serawung sama arsiteknya gitu. Serawung terus jadi kehidupan seorang arsitek di rumahnya tuh ternyata kayak gini gitu. Dan itu biasanya kalau mengadakan suatu proker gitu tuh memang terbuka untuk umum sama seluruh mahasiswa arsitektur di Yogyakarta gitu ya? Iya, jadi kan sebenarnya ini banyak salah kaprahnya ya. Jadi kalau saya jelasin sendiri, anggota dari PAMI sendiri itu seluruh mahasiswa di Jogja. Jadi ketika kamu atau adik-adik besok berarti mau masuk mahasiswa arsitek di seluruh di Jogja itu tuh udah termasuk PAMI gitu ya? Udah masuk sebagai anggota PAMI. Cuma hanya ya beberapa pengurus saja gitu loh. Jadi yang ngurusin dikit, dan acara kami itu terbuka untuk seluruh mahasiswa arsitek. Gimana kami itu memberikan sesuatu lah untuk teman-teman. Misalnya besok kami masuk semester depan itu ada kan banyak kendala tuh dari maba yang belum tahu apa-apa ya, maksudnya misalnya kayak saya dari SMA tiba-tiba masuk arsitek belum punya basic apa-apa. Iya, betul. Terus kami pengen buat acara seminar gitu, itu apa aja tuh di dunia kuliah tuh apa aja. Terus besoknya juga ada lagi kalau pengalamannya bedanya di dunia kerja sama di kuliah tuh apa aja yang harus dipersiapkan tuh apa. Jadi kita mahasiswa tuh punya gambaran gitu loh, besok tuh kalau arsitek tuh kerjanya ngapain aja. Ya mungkin ini bisa jadi gambaran juga untuk nanti para maba-maba kalau mau join ke PAMI, pengen mengetahui lebih dalam itu bisa langsung ke ketuanya. Nah ini kemarin aku juga beberapa riset sama teman-teman, ada beberapa pertanyaan. Nah mungkin ada saran atau masukan gitu dari Mas Lukas untuk teman-teman yang nantinya ingin bergabung di PAMI. Nah sebenarnya balik lagi sih, PAMI itu ketika teman-teman masuk dalam kampus arsitektur ya, maksudnya kalian masuk dalam jurusan arsitektur, kalian tuh semuanya tuh udah termasuk menjadi anggota PAMI. Kalian tuh berhak ikutlah acaranya kita, misalnya kami ngadain seminar dan lain sebagainya, itu tuh silahkan gabung, join aja. Nah untuk next step misalnya kalian ingin menyalurkan aspirasi kalian, waduh kayaknya seru juga nih kalau misalnya aku buat sharing tentang menjadi maba arsitektur, how to maba arsitektur, atau ya itu menarik. maba arsitektur 101 apa aja yang perlu dipersiapkan. Nah itu bisa digabung menjadi pengurus. Jadi nanti kalian silakan menyalurkan aspirasi kalian, ide-ide kalian. Betul. Gimana kalau buat ini dan lain sebagainya. Kalian bisa jadi pengurus. Oke, lalu ini nih Mas, ini kan saya mengundang untuk acara Omahway gitu kan. Nah, gimana komentarnya mengenai konsep Omahway ini? Sebenarnya bagus sih, karena kalian itu senang banget. Waduh. Nggak, ini jujur ini. Iya, oke, jujurnya harus jujur dong. Ya dong, di tengah pandemik yang istilahnya apa ya, belum jelas sampai kapan kan. Kalian tuh mencoba menyalurkan aspirasi kalian. Kita sebagai mahasiswa kan tentunya harus terus bergerak. Kita sebagai salah satu pionir untuk negara kita lah. Dengan mengadakan acara ini, kalian tuh udah mewadai aspirasi teman kalian gitu. Betul. Kalian juga istilahnya sebagian kecil dari orang yang mau bergerak, itu udah keren banget kalian bikin acara kayak gini. Iya betul. Karena memang ya menyikapi kondisi sekarang sih. Jadi gimana untuk para
orang-orang yang ingin berkarya jadi terhambat, kayak pengen menyampaikan aspirasi terhambat. Jadi wadah itu perlu gitu untuk mengedukasi teman-teman gitu. Oke, lalu kira-kira ada closing statement nggak ya? Buat apa nih? Buat kru teman-teman Omah Buat- Bae atau buat para pembicara, para target Buat- viewer? Buat teman-teman yang nanti bakalan nonton ya. Tetap ikuti Omah Bae, ketahui segala perkembangannya, support lah teman-teman kita yang ada di sini, karena mereka juga jelas salah satu mahasiswa yang proaktif. Praktik. Keren lah, maksudnya selain dunia kuliah tuh kalian juga mau mencari kegiatan yang lainnya. Oke. Kayak bikin ya virtual ini, jadi teman-teman tuh bisa ada kegiatan lah. Betul. Tetap buat kru teman-teman Bae, tetap teman-teman Omah Bae tetap semangat. Oke, Jangan makasih. kendor semangatnya, tetap buat cara ini jadi sekeren mungkin ke depannya. Ada kata-kata Mutiara mungkin buat motivasi teman-teman yang sekarang di rumah gitu. Apa ya? Stay at home. Pokoknya biarkan kami yang bekerja. Kami tetap Oke, kami mantap. tetap menjaga protokol kesehatan ya ini. Oke, ini tetap menjaga protokol kesehatan. Soalnya ini juga ketemunya susah ya kita karena memang kondisinya sekarang kayak gitu. Tapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Oke, satu kata untuk Omah Bae. Mantap. Oke, terima kasih kali ini mungkin bisa mengedukasi teman-teman yang di rumah. Sampai jumpa dan stay tune. Terima kasih Mas Lukes. Mantap. Makasih banyak. Oke.